14 itu babat. Ya. Masalah pendidikan, masalah zonasi dari 300 meter itu tidak masuk, tapi yang sekian dari Parompong dari mana-mana masuk. Ya. Warga ibu 300 meter dari sekolah ya. Tidak keterima. Ya. Padahal ini zonasi aturannya. Zonasi masuk. Tapi yang jauh-jauh masuk. Ya. Oh, oke. Mangga. Yang kedua masalah ekonomi. Kumaha ekonomi? Itu Pak. Jangan ibu saya aja mas bermasalah ekonomi mah Bu. Enggak, kebanyakan salah sasaran. Oh ini kayak bantuan sebenarnya. Oh bantuan salah sasaran. Iya. Ya. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Ya tidak tahu aku yang kaya tetap kaya. Gitu lah. Yang kaya tetap kaya, yang miskin jadi kaya. Nggak bisa kayak gitu, yang miskin tetap miskin, yang kaya sama kaya kayak gitu. Oh iya, maksudnya jangan begitu. Maksudnya yang kaya tetap kaya, yang miskin jadinya kaya. Pengennya begitu ibu ya? Iya. Ya. Tip 1-2 gitu. Terus silakan. Masalah kesehatan Pak. Masalah kesehatan, rumah sakit itu sering dipersulit masalah kamar. Sering dipersulit masalah kamar. Kamar penuh, nggak ada kamar, nggak ada apa-apa. Oke. Udah itu aja Pak. Itu aja curhatnya. Satu lagi. Oh, boleh lah buat ibu-ibu mah. Masalah tenaga kerja. Oke. Lapangan pekerjaan. Ya. Banyak pengangguran. Itu satu daripada ibaratnya. Kebanyakan sekarang anak-anak milenial banyak yang nganggur, terus ngamen, mencuri, dari nggak ada kerjaan kan efeknya pencurian kayak gitu. Tuhun ibu mau langsung ini bukan tanya jawab tetapi aksi dan reaksi ya. Berarti ini adalah murni pemikiran cepat kudu kumaha gitu kan. Mau langsung boleh langsung mana Pak ya? Yang pertama itu tadi masalah zonasi ya, sistem zonasi PPDW kalau sekarang mungkin ya, perekrutan siswa baru. Saya secara pribadi sistem zonasi setuju daripada sistem yang sebelumnya karena menurut saya itu lebih fair, walaupun tidak 100% fair, tapi itu akan menghilangkan sekolah-sekolah favorit yang menjadi ajang perebutan di mana saat perekrutan. Tetapi harus disiapkan dulu infrastrukturnya dalam hal ini sekolah. Karena sekarang saya lihat sudah cukup lebih baik, tapi sebelum waktu PPDB dilakukan awal-awal itu terjadi ketidakadilan. Misalnya kan zonasi itu siswa yang terdekat yang diterima, prioritas diterima itu siswa yang terdekat. Waktu tahun saya lupa tahunnya, tapi awal-awal PPDB di mana sekolah waktu itu belum banyak terbangun, yang kasihan orang-orang Pasir Kaliki Gunung Batu. Itu kan wilayahnya wilayah Cimahi, kelurahan Pasir Kaliki, tapi di situ tidak ada SMP negeri waktu itu ya. Waktu ke SMP negeri kebetulan ada salah satu kasus, saya punya tukang anaknya pinter, saya lihat rapotnya bagus gitu. Karena wilayahnya di Pasir Kaliki, di situ yang dekat kan SMP 47 Bandung sekarang. Iya, tidak bisa ya situ. Yang paling dekat SMP 10 Jalan Budi kan SMP 47, tapi sekarang kan itu Kodia Bandung masuknya. Ya, masuk kota Bandung. Dia kan warga Cimahi, jadi harus ke Cimahi. Nah, yang paling dekat SMP 10 waktu itu, tetap tidak masuk zonasi. Nah, jadi harus disiapkan dulu infrastruktur sebanyak-banyaknya. Ya sekolah misalnya sekarang seperti di pesantren di wilayah ini belum ada SMP negeri ya, harusnya dibangun di situ. Karena sekarang untuk wilayah pesantren hanya 2 kelas, 3 kelas gitu ya. Ya untuk awal gitu kan, awal gitu, untuk menampung masyarakat belajar di wilayah situ gitu. Biar semua wilayah masyarakat di situ tertampung ke SMP negeri. Ada syarat lagi yang harus ditambahkan menurut saya untuk melindungi warga-warga yang prasejahtera itu. Jadi syarat mutlaknya itu pertama itu yang diprioritaskan harus yang ber-SKTM, yang diterima di SMP di sekolah negeri itu, yang ber-SKTM dan zonasi terdekat itu yang harus diprioritaskan. Karena menurut saya sekolah-sekolah negeri dibiayai oleh pemerintah, gurunya segala operasional. Jadi yang harus pertama menikmati itu masyarakat miskin, masyarakat prasejahtera. Jadi salah satunya itu harus ada SKTM. Betul tadi itu biar tidak ada dikotomi kan, supaya semua orang merasakan hal yang sama. Memang ada
sisi kekurangannya juga. Seperti halnya di berita-berita ada sekolah yang siswanya cuma 2, cuma 2 siswa, karena dia sekolah tersebut jauh dari Mana-mana. itu berarti tidak. Iya, Nanti kita bahas yang itu di itu menarik. Jadi memang dari sisi itu apa namanya ada plusnya. Tapi tadi yang tadi disampaikan oleh Bu, tidak 300 meter tidak masuk ke sekolah, tidak mungkin. Kalau memang datanya itu adalah sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Yang kemungkinan besar itu terjadi karena miss data. Ya, datanya mungkin yang tadi perpindahannya belum 1 tahun atau apa namanya kakaknya mungkin beda gitu. Karena kan suka ada administratif yang tidak lengkap. Terus masalah ekonomi yang sangat menarik ini masalah ekonomi, Pak. Kalau menurut saya masalah ekonomi ini faktor utama. Karena begitu kita berbicara masalah ekonomi pasti berbicara terus. Masih pasti berbicaranya terus. Kenapa saya lebih menarik membahas masalah ekonomi? Karena ketika ada seorang pelacur ditangkap, Pak ya. Kenapa Anda pelacur? Itu jawabannya bukan gara-gara matematika. Bukan gara-gara matematika, bukan gara-gara PMP, bukan gara-gara PMP, tapi gara-gara ekonomi. Berarti tolak ukur ekonomi. Yang kedua, misalnya ada pencuri dan digebukin, kenapa ini saya ekonomi sedang kacau ini segala macam. Berarti faktor utama ekonomi. Tidak misalnya begitu ditangkapnya anak muda berandalan, ini gara-gara bahasa Inggris gak ada. Jadi gara-gara itu ekonomi. Jadi faktor utama memang ekonomi menarik kalau misalnya kita mau. Kalau aku mahal bahasa Inggris jadi maling, Ya misalnya Pak, kalau maling buku mungkin belum kuliah belum tarik. Oke, kan di sekolah itu kan ada pelajaran ekonomi, ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran matematika. Berarti pelajaran itu tidak berpengaruh. Maksudnya bukan tidak berpengaruh secara ini. Apa namanya dalam kata negatifnya. Jadi faktor ekonomi lah yang memang harus dibenahi. Nanti kalau misalnya Bapak jadi dewan, inilah faktor yang mesti harus dibenahi lah. Masalah ekonomi. Prioritas. Saya setuju, sangat setuju. Jadi suatu bangsa akan tertib bila ekonominya sudah baik. Ya. Cuman tadi yang itu yang berbahas ekonomi. Kadang ini apa namanya apakah betul Pak? Saya nanti akan nanya ya. Mungkin Bapak kan udah politik itu udah kental. Saya pernah baca sekilas tentang bahwa untuk mengontrol suatu negara, suatu pemerintahan itu adalah dengan membuat suatu negara itu miskin, membuat suatu masyarakat itu tertekan, sehingga ketika masyarakat tertekan, ketika masyarakat itu miskin, masyarakat susah kerja, di pola pikir masyarakat itu tidak memikirkan bagaimana pemerintah, karena dia memikirkan bagaimana dia hidup. Akhirnya dia tidak memikirkan itu yang korupsi sebagaimana yang bagaimana di pemerintahan harus bagaimana. Karena dia concern di dalam memikirkan bagaimana perut dia terisi. Jadi kalau tadi yang disampaikan masalah ekonomi, saya pernah berkunjung ke satu daerah di Kutawaringin, di Kecamatan Kutawaringin, Desa Kutawaringin. Di Desa Kutawaringin itu, sudah kayak lagu Darso itu Kutawaringin itu ya. Ada di Kabupaten Bandung. Oh ya apa Ada orang Kutawaringin. Anak muda itu harus dirangsang supaya dia itu punya imajinasi, kreativitas, produktivitas, terus yang bisa menghasilkan gitu. Kadang-kadang kan masyarakat itu bertanya apa yang telah negara berikan kepada saya, tapi dia tidak pernah bertanya apa sih yang sudah diberikan oleh dia untuk negara gitu. Nah, kita kan harus memacu pemuda-pemuda ini bagaimana dia itu bisa menjadi seperti itu. Berkarya untuk diri sendiri itu sebetulnya memberikan sesuatu untuk negara. Misalnya dia jualan, katakanlah dia bikin cilok enak, bukannya, terus dia berjualan, itu sudah memberikan sesuatu pada negara menurut definisi Bapak. Betul. Kenapa? Karena itu akan mengurangi kemiskinan, akan mengurangi pengangguran.
Jadi kalau apa berkat masalah ekonomi, emang yang sangat dirasakan oleh ibu-ibu ya, jadinya pasti ibu-ibu sangat. Kalau memanage uang berarti ibu-ibu. Kalau kadang-kadang tidak mau tahu yang udah dikasih, padahal kebutuhan kan naik, segala macam harga naik. Jadi ingat lagu zaman dulu, cita piraku resiko kerdatur cukup 1000. Terus tadi ibunya yang Pak Ali bilang gitu ya, minimal memberikan sesuatu ke negara itu bukan berbiasa, tidak jadi beban negara juga, itu udah biasa pada negara. Berarti kan jadi pengusaha, jadi pekerja formal yang ikut, itu kan tidak jadi beban negara. Iya. Jadi itu udah berbuat sesuatu kalau menurut saya untuk negara gitu ya. Otak kanan yang memiliki otak kanan itu adalah 30% saja, pengangguran akan bisa dapat. Oke. Kita ini sebenarnya kebanyakan itu memiliki concern di otak kiri.